Ya Bang Haji, gimana kabarnya Bang Haji? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kegiatan calegnya Bang Haji seperti apa nih? Kegiatan caleg berjalan, ya seperti biasa lah. Yang lain. Mungkin lagi ada susun strategi atau ada agenda-agenda kedepannya untuk kegiatan caleg Bang Haji seperti apa? Agendanya pastinya bagaimana kita ini ya bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana masyarakat ini dengan adanya kita terbantukan dalam sisi kebijakan, dalam sisi juga anggaran, ya dan mudah-mudahan dengan nanti kita mempunyai pemimpin yang baru ini bisa memberikan kemajuan lah masyarakat dari masyarakat rakyat Indonesia. Mungkin kenapa sih alasan nih Bang Haji kok lebih kayak pengen ngedeketin masyarakat dengan apa ya, bisa dibilang, maaf nih Bang Haji ya, dengan dakwah atau mungkin gimana Bang Haji? Kalau sisi dakwah itu memang saya bedakan ya dengan pencalekan saya pribadi, karena bicara dakwah itu kan bicara menyampaikan hal apa yang Rasulullah sampaikan, yang Allah perintahkan. Namun ini juga tidak kemungkinan karena Rasulullah juga kan berpolitik. Politik itu kan bagaimana kita menguasai seseorang, itu politik. Jadi bukan hanya kita menguasai negara atau seluruh masyarakat, tapi ketika kita bisa menguasai seseorang saja kita sudah bisa dinamakan berpolitik. Tapi di sini saya bagaimana membedakan dakwah dengan politik. Tapi yang jelas bagaimana saya dapat memberikan manfaat bagi umat, bagi masyarakat, dan ini kita bedakan. Makanya saya tidak pernah ketika meneruskan daripada dakwahnya Almarhum Uje tidak ada apa ya, unsur politik di dalam. Saya bicara tentang sesuai dengan tema yang diminta untuk kita sampaikan, itu aja. Dan kalaupun politik ya ketika kita sudah selesai dan ada beberapa mungkin tokoh masyarakat yang atau siapapun dan berbicara hal itu yang berkaitan dengan pencalekan saya bilang nanti deh kita ngobrol nanti dengan waktu yang berbeda, karena ini memang bukan waktu dan tempatnya saya. Ya, alhamdulillah, dan ini berjalan ya sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan izin Allah maupun itu aja kita yang kita berharap sama Allah dimudahkan lah gitu. Yang jelas saya berpolitik ini atas izin daripada almarhum waktu lalu. Jadi waktu almarhum sebelum meninggal tuh beberapa bulan ya, kalau nggak salah sekitar 8 bulan lah. Nah itu saya sempat bicara sama beliau kalau saya ingin mencalonkan diri maju sebagai anggota DPRD waktu itu. Nah jadi beliau cuma bilang hati-hati saja. Pertama, kedua jangan pernah melawan arus, jangan pernah melawan ombak kalau kata Omar. Yang jelas kita tahu yang mana benar, yang mana salah, kita tahu, itu yang penting. Nah makanya ketika itu saya sempat tuh waktu periode lalu 10 tahun yang lalu dipindah dapil saya ngadu kepada almarhum, kata almarhum gimana kamu mau berjuang, pindah dapil aja kamu udah bingung. Nah, gak ada masalah, namanya perjuangan dimanapun harus siap, itu namanya perjuangan. Untuk bicara jadi kan bicara Allah. Yang jelas bagaimana kita meyakinkan orang untuk bagaimana kita bisa dipilih untuk menjadi orang yang mendapat menjalankan amanah sebenarnya. Oke, mungkin ada dalam beberapa bulan ini nanti diselingi dengan kegiatan-kegiatan Bang Haji ketemu langsung dengan masyarakat, melihatnya seperti apa? Ya masyarakat harus diberikan pendidikan politik ya, sudah dewasa dalam berpolitik, satu dalam berpolitik, sehingga masyarakat tahu berpolitik kan ya ada. Jangan sampai masyarakat juga diterjunkan dalam berpolitik dengan gaya-gaya politik caleg-caleg yang maaf ya, yang tidak memberikan pelajaran politik atau yang kurang memberikan manfaat dalam politik, sehingga dia mencari praktisnya saja, mencari sesuatu yang membuat yang juga menjadi dia bayar ini ke sana itu ya kan. Nah, akhirnya juga yang bisa menjadi hal yang nggak baik juga bagi si pemilih gitu.
Mungkin ada tujuan-tujuan tersendiri buat Bang Haji ketika terpilih menjadi anggota DPRD seperti itu. Saya bicara waktu lalu saja, waktu lalu di DPRD DKI. Waktu di DPRD DKI saya sempat 1 periode. Saya hanya menjaga daripada aturan-aturan yang jangan sampai merugikan masyarakat, dan juga mendorong apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus sampai kepada masyarakat. Itu aja. Karena masyarakat sendiri kan untuk informasi-informasi pemerintahan itu kan, kebijakan-kebijakan pemerintah kan mereka juga minim informasi. Jadi itulah kerjanya kami sebagai DPRD pada saat itu, yang menyampaikan melalui reses, melalui sosialisasi Perda, melalui ketemu lah ya, maksudnya kita menjaga dulu wilayah-wilayah tempat waktu kita dulu berkampanye, bersosialisasi. Nah, kita ajak pagi itu, kita itu tadi diskusi gitu kan. Karena bisanya kita ini, pintarnya seorang anggota dewan ini ketika dia mampu menampung aspirasi masyarakat. Mau tidak mau dia akan tahu dari aturan, kebijakan, keuangan gitu kan, tahu. Karena apa? Itu tadi desakan-desakan daripada masyarakat, sehingga dia tahu. Contoh RT RW memerlukan honor, ya kan? Kalian selama ini kan operasional, kenapa sih RT RW nggak diberikan honor? Padahal mereka ini kan ada ujung tombak daripada pemerintah, yang harus pemerintah nomor 1 orang kan. Karena dengan kita bisa memberikan honor kepada mereka, otomatis waktu diberikan untuk wilayah lebih maksimal gitu. Kalau sekarang kan hanya operasional ini kan hanya kebutuhan di luar daripada pribadi, sedangkan RT RW ini kan bekerja untuk masyarakat yang mengorbankan waktu pribadinya gitu. Nah, saya berharap ke depannya ya pemerintah DKI khususnya bisa memenuhi kebutuhan daripada RT RW dan MKDM, LMK dan sebagainya yang memang perlu ditingkatkan, sehingga pelayanan pemerintah itu dengan sendirinya baik, dan juga PKK yang ada Sarisma itu juga harus diperhatikan. Karena yang sekarang ini kan kita agak sedikit ya lucu aja gitu loh. Kan saya bilang lucu lah, bukan saya gimana kan, cuma lucu. Maksudnya setingkat DKI Jakarta yang APBD-nya luar biasa, APBD-nya juga besar, kenapa masih ada stunting? Kenapa masih ada anak yang kekurangan gizi? Itu aja. Nah, ini menjadi perhatian khusus daripada pemerintah. Nah, saya hanya bisa yang memberikan hal yang kecil saja, karena kita anggota dewan itu kan banyak. Ada 106 anggota dewan di Jakarta. Memang 106 itu ya harusnya seperti yang benar-benar sebagai orang tua daripada masyarakat itu lah, memperhatikan. Jadi keinginan saya ya di dewan itu seperti itu. Jadi bagaimana saya ini bermanfaat bagi masyarakat. Dan alhamdulillahnya hubungan saya dengan masyarakat khususnya di wilayah Dapil ya masih berjalan lah gitu. Alhamdulillah. Dan walaupun istilahnya kita tidak lagi di dewan gitu kan, tetap mereka minta tolong pada saya untuk memberikan masukan, terus pertolongan ya, bantuan gitu, yang mereka saya bisa memberikan arahan seperti itu. Ya artinya masyarakat menaruh harapan sama Bang. Ya saya lihat seperti itu, makanya saya juga menjalankan ini ya lillah lah, karena Allah, yang penting yang terbaik aja. Karena saya pikir saya menjalankan tugas ini ya itu tadi, nggak ngoyo-ngoyo juga, saya berusaha semaksimal mungkin. Walaupun kebijakan ada di pimpinan, tetap kita sebagai anggota ya pada saat itu ya tetap maksimal lah gitu. Dan alhamdulillah juga waktu itu gubernur juga rekam dengan saya, jadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, masukan-masukan gitu kan. Nah itu alhamdulillah pada saat itu gubernur juga memberikan bantuan kontribusi untuk menyelesaikan masalah